Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Widya dengan NIM 195100164. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran E. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran yang terdiri dari 4 soal. Soal yang pertama, menurut Anda, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil? Nah, di dalam penggunaan sistem informasi pemasaran itu sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama, sistem pencatatan internal. Nah, sistem ini berkaitan dengan data-data pesanan sampai pembayaran, seperti data-data penjualan, pembelian, persediaan, pendistribusian, dan data-data lainnya. Menurut saya, perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil pasti memiliki data-data tersebut. Lalu yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Nah, sistem ini berkaitan dengan informasi sehari-hari mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Informasi ini bisa didapat dari perusahaan itu sendiri, konsultan riset pemasaran, biro periklanan, pemasok, pelanggan, bahkan dari pesaing. Nah, contoh perusahaan berskala besar misalnya PT Unilever. Nah, PT Unilever ini mendapatkan informasi dari konsultan riset pemasaran dan juga biro periklanan. Kan sudah banyak produk-produk Unilever yang diiklankan. Sedangkan contoh perusahaan berskala kecil misalnya Indomaret. Nah, Indomaret untuk mendapatkan informasi ini dia biasanya melakukan pengamatan secara langsung atau bisa juga mendapatkan informasi dari sales team dan bahkan dari pelanggan secara langsung. Lalu yang ketiga ada sistem riset pemasaran. Nah, sistem ini berkaitan dengan informasi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman, memperbaiki dan mengevaluasi strategi pemasaran, dan juga memantau kinerja pemasaran. Riset pemasaran ini dilakukan oleh perusahaan berskala besar, cenderung riset yang rumit dan terperinci, sedangkan riset pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan berskala kecil cenderung lebih sederhana. Lalu yang terakhir, sistem pendukung keputusan, yaitu sistem yang menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, jadi dari keempat ini, menurut saya perbedaan dari penggunaan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil terdapat pada sistem intelijen pemasaran dan sistem riset pemasaran. Lalu soal nomor 2. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha dengan berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan pasar offline? Jadi, dalam mengidentifikasi pesaing terdapat 4 hal. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besaran pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang serta ancaman. Yang keempat, mengidentifikasi kelebihan serta kelemahan. Nah, contohnya misalnya kita membuka online shop di salah satu aplikasi online. Nah, online shop punya saya ini menjual alat-alat tulis dan kantor. Nah, yang pertama tadi kan mengidentifikasi jenis produk yang ditawarkan. Di dalam aplikasi online tersebut, kita bisa mencari kata kunci produk yang saya jual, seperti tadi contohnya menjual alat-alat tulis. Kita cari, nanti akan banyak muncul produk yang sama yang seperti saya tawarkan tadi. Lalu yang kedua tadi,
melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, di dalam aplikasi online itu ada keterangan seberapa banyak pelanggan sudah membeli barang tersebut. Lalu kita bandingkan, misalnya di online shop milik saya ada keterangan terjual 500 per bulan, sedangkan punya pesaing keterangannya terjual 300 per bulan. Nah, otomatis punya saya lebih unggul dari punya pesaing. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, sebelumnya kan tadi sudah mengetahui market share-nya, ya kan, yang punya saya lebih unggul dari pesaing. Nah, dengan begitu kita bisa mengidentifikasi peluang serta ancaman punya pesaing. Nah, punya pesaing kita lihat misalnya dia tidak ada gratis ongkir. Nah, itu bisa menjadi peluang bagi kita. Misalnya pelanggan membeli produk sekian, nanti dapat gratis ongkir. Seperti itu. Bisa juga diadakan cashback atau diskon. Nah, namun ancamannya itu kita bisa saja mengalami kerugian, seperti itu. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan. Di dalam online shop, kita dapat memantau serta mengamati usaha orang lain. Dengan begitu, kita dapat mengetahui kelebihan serta kekurangannya. Nah, sedangkan dalam mengidentifikasi pasar offline, menurut saya itu hampir sama dengan mengidentifikasi pasar online. Namun bedanya, jika pasar online itu data-datanya masih mudah dicari dari online, sedangkan data-data pasar offline itu menurut saya susah dicarinya. Jadi bagaimana cara mencari data-data tersebut? Yaitu perusahaan dengan mengadakan survei sederhana seperti survei kepuasan pelanggan, terus kinerja para karyawan, atau survei lingkungan pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, dengan data-data tersebut, kita bisa mengidentifikasi peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan, baik dari usaha yang kita jalankan maupun usaha dari pesaing. Seperti itu. Yang ketiga, soal ketiga, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran sangat penting? Nah, menurut saya ini sangat penting. Dengan kita membuat segmentasi pasar, ada manfaat yang didapat, seperti menyalurkan uang dan usaha ke dalam potensial yang paling menguntungkan. Yang kedua, merencanakan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, menentukan cara-cara promosi yang paling efektif bagi perusahaan. Yang keempat, memilih media advertensi yang lebih baik dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih baik ke berbagai macam media. Yang terakhir, mengatur waktu yang sebaik-baiknya dalam usaha promosi. Nah, itu manfaat yang didapat ketika membentuk segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar itu memang sangat penting agar perusahaan mampu memasarkan produknya tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar secara efektif, berarti secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan juga semakin meningkat. Lalu sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Apa sih target pasar itu? Nah, target pasar bisa dikatakan tujuan utama dari konsumen yang dituju. Jadi saat perusahaan membentuk segmentasi pasar dan target pasar, pertama, perusahaan sudah menentukan siapa saja target untuk produk yang produk perusahaan. Itu artinya perusahaan bisa mempertahankan pelanggan setia atau bahkan menarik pelanggan-pelanggan baru. Yang kedua, perusahaan dapat mengenali dan memahami
karakter-karakter pelanggan. Apa saja yang diinginkan oleh pelanggan, apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh pelanggan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat mengelola dan menganalisis data. Nah, jadi dengan data yang ada, perusahaan dapat menganalisis dan juga perusahaan dapat memproduksi suatu produk yang dapat diterima oleh pelanggannya. Seperti itu. Dengan begitu, perusahaan dapat membuat berbagai alternatif strategi agar perusahaan dapat menguasai pangsa pasar. Perusahaan juga dapat memfokuskan produknya pada target pelanggan yang tepat. Lalu, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 mengenai studi kasus Bayu Prakoso yang membuka kedai baru di rumahnya. Kedai ini mempunyai beberapa menu yang berbahan dasar ayam. Pertanyaannya, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Langkah pertama yang saya lakukan itu membuat segmentasi pasar. Setelah membuat segmentasi pasar, menentukan target pasar. Lalu setelah menentukan target pasar, membuat perencanaan strategi untuk kedai Bayu agar menu kedai Bayu bisa laris. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu sesuai sasaran. Menentukan segmentasi pasar. Tipe-tipe segmentasi pasar itu pada umumnya ada 4, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikologis, dan segmentasi perilaku. Nah, jika dilihat dari tipe-tipenya, misalnya segmentasi geografis, berarti Bayu kan seorang mahasiswa, berarti bisa dikatakan Bayu tinggal di daerah perkotaan, sehingga kedai Bayu bisa dikatakan strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Lalu jika dilihat dari demografisnya, menu yang disajikan oleh kedai Bayu bisa dikonsumsi oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua, dewasa, anak remaja, bahkan anak-anak sekalipun bisa mengkonsumsi menu di kedai Bayu. Lalu jika dilihat dari psikologis, menu Bayu disajikan hanya untuk orang-orang yang menyukai makanan yang berbasis ayam, karena tidak semua orang menyukai ayam, jadi sesuai dengan selera masing-masing, seperti itu. Lalu jika dilihat dari perilaku, menu yang Bayu sajikan ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja, seperti itu. Sedangkan target pasarnya, karena terbilang masih baru, kedai baru, maka target pasarnya yang tepat yaitu mahasiswa. Karena kebanyakan mahasiswa, khususnya mahasiswa perantau, tidak terlalu suka masak dan tidak terlalu suka yang ribet, maka kedai Bayu cocok untuk mahasiswa. Apalagi harga yang ditawarkan kedai Bayu ini terbilang cukup murah, terjangkau bagi kalangan mahasiswa, seperti itu. Lalu apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya yang dijamin kelezatannya ini, menu yang ada di kedai Bayu? Jadi saran saya, karena kedai Bayu ini memiliki sasaran pasar para mahasiswa, maka kedai Bayu bisa didekorasi atau menambahkan ornamen yang sesuai dengan konsep mahasiswa, misalnya flawless atau estetik seperti itu. Atau mungkin bisa juga ditambahkan fasilitas seperti wifi,
terus berbagai game kecil gitu, terus juga bisa menambahkan buku komik. Dan juga kedai Bayu bisa membuka jasa delivery atau terima pesanan seperti itu. Lalu dalam hal promosi, kedai Bayu bisa melakukan promosi misalnya setiap bulan atau kapan seperti itu agar dapat menarik pelanggan baru. Demikian jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.